Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data sekunder, memang kita sudah kita tinggal analisis, itulah intinya ya. Jadi dan bentuk data sekunder itu nanti beragam. Tapi kalau yang mungkin kita pahami, data sekunder itu sebagian besar data-data yang sudah terdokumentasikan, yang kemudian kita tinggal catat. Nah, apa kemudian yang kita gunakan instrumennya? Nah, instrumennya tentu akan menyesuaikan dengan data yang kita butuhkan. Kalau misalnya data sekundernya itu source-nya, sumbernya gitu ya, dari set data gitu ya, data set data yang sudah disusun gitu ya. Itu sebagai contoh misalnya data Riskesdas gitu. Itu kan data yang sudah tersusun ya. Nah, kalau data seperti itu mungkin kita hanya butuh instrumennya itu mengajukan surat. Jadi surat itu bagian form, mengisi form. Nah, itu bagian dari instrumen yang harus kita isi untuk mendapatkan data ya. Nah, kalau nanti misalnya datanya masih terpisah-pisah Bu, instrumennya apa? Ya berarti kita buat suatu form yang mana form itu yang akan kita isi berdasarkan data yang kita lihat yang tersebar itu. Sebagai contoh misalnya nih, kita nih mau mencatat angka misalnya angkatan kerja di kabupaten di Indonesia gitu misalnya. Terus kita milih dari 500, kalau tidak salah Ibu 532 kabupaten kota misalnya ya. Kita hanya milih misalnya 300. Nah, data angkatan kerja itu kalau Ibu tidak salah itu masih tersebar di masing-masing buku kabupaten dalam angka. Jadi belum ada satu set data yang menunjukkan angka angkatan kerja dari masing-masing kabupaten. Jadi kita harus ngumpulin nih dari masing-masing kabupaten. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti kita bikin form. Formnya itu bisa kita formnya print out, jadi kita nanti catatkan di situ, bisa bentuknya soft ya, kita ketikkan ke dalam komputer. Intinya tetap harus ada suatu form yang mana form itu untuk mengumpulkan data yang tersebar itu. Jadi kalau kayak tadi angkatan kerja, berarti kita lihat di buku, misalnya kabupaten, misalnya kota Padang Sidimpuan, di buku angkatan kerja di buku kabupaten dalam angka tahun 2020. Ya misalnya 15%, oke kita catat ke form kita 15% gitu. Jadi itu yang disebut dengan dokumentasi, tapi kita harus mengumpulkan datanya. Nah di contoh yang kamu berikan kemarin itu pas dokumentasi, ada yang dia dengan metode mengambil data-data puskesmas gitu ya. Kemudian data-data puskesmas itu nanti dokumen-dokumen puskesmas itu kemudian dianalisis. Nah, itu contoh dari data sekunder yang memang datanya itu masih terpisah-pisah. Nah, kita yang kemudian menggabungkannya gitu ya. Jadi ada dua tipe seperti itu ya datanya. Nah, sumber dari data secondary data itu, jadi sumber-sumbernya yang bisa kita manfaatkan adalah ini. Ada 6 jenis yang mungkin kalau di kesehatan, kalau di luar itu sudah sangat familiar ya, dan banyak riset-risetnya. Mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak, tapi sudah mulai muncul gitu. Seperti misalnya administrative and monitoring data. Ini kayak contoh yang diberikan oleh Ibu lupa Nadia atau siapa yang melihat pengaruh program kesehatan reproduksi remaja pada puskesmas. Nah itu kan dia melihat data-data administratif yang ada di puskesmas itu. Nah itu contoh dari administratif, kita langsung aja, administrative and monitoring data. Atau sebagai contoh misalnya ini kementerian atau program atau proyek pemerintah yang ada. Dan biasanya memang evaluasi dampak. Jadi kayak itu, jadi evaluasi dampak program. Kita ambil data-data program yang ada di puskesmas itu, kemudian kita lihat, hasilnya sekian, baru kita analisis. Itu secondary data ya, dan dia termasuk dalam administrative and monitoring data. Nah, ada juga yang dia menganalisis misalnya peraturan-peraturan yang ada di suatu lembaga misalnya.
Jadi kayak sekarang itu misalnya menganalisis peraturan terkait penanganan COVID. Nah itu ada, nanti Ibu share ke kamu contoh jurnalnya ya. Dia sudah menganalisis. Jadi dia menganalisis yuridik hukum terkait penanganan COVID. Memang tantangan utamanya adalah bahwa dia kurangnya pengenal numerik. Artinya pengidentifikasi umum untuk data itu kadang yang dikatakan datanya komplit seperti apa. Nah itu yang masih kurang. Jadi karena memang ya udah kita misalnya kayak tadi yang hukum, ya udah dikumpulin aja peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan COVID, ya udah dikumpulin. Nggak ada numerik berapa sih yang harus ditargetkan gitu, berapa sih peraturan yang akan kita analisis, nggak ada. Jadi ya memang benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah itu administrative and monitoring data. Itu tadi jadi ada dua bentuk ya. Jadi evaluasi dampak, jadi kita menganalisis bagaimana suatu program pemerintah dilihat berdasarkan data-datanya, atau ada juga misalnya menganalisis perundangan atau peraturan yang ada gitu. Apakah ada dampak dari peraturan itu gitu, atau peraturannya udah komplit belum gitu. Itu biasanya pakai kayak analisis dampak atau analisis konten atau analisis isi. Nah itu contoh-contoh untuk yang administrative and monitoring data. Oke. Berikutnya adalah crowdsourced data. Jadi kalau ini dia metodenya partisipatif dalam membangun kumpulan data dengan bantuan sekelompok besar orang. Artinya dia mencakup banyak orang yang dia biasanya itu melalui media sosial atau aplikasi seluler. Jadi kalau crowdsourced ini biasanya adalah dia menggunakan satu aplikasi. Jadi orang disuruh bukan orang suruh. Jadi misalnya kayak contoh aplikasi yang di misalnya contohnya aplikasinya Twitter. Jadi kita melakukan penelitian di Twitter. Apa yang kita teliti? Kita cari hashtag yang terkait kesehatan dalam 1 bulan terakhir. Atau kita riset hashtag terakhir, hashtag tentang COVID dalam 1 bulan terakhir. Apa tuh hashtag yang paling banyak muncul? Nah itu bagian dari riset. Nah itu pengumpulannya dengan crowdsourced data ini. Jadi dia dicek di media sosial atau di Facebook misalnya. Status apa sih yang orang banyak upload dalam sebulan terakhir terkait dengan kesehatan misalnya. Jadi atau misalnya terkait dengan COVID, atau misalnya terkait dengan isu kesehatan yang lagi booming saat itu. Nah itu bagian dari penelitian, dan itu bisa dilakukan gitu ya. Nah atau kalau di riset riset gizi itu misalnya kayak ada aplikasi Diet Duket atau MyPlan, itu lupa MyPlan apa gitu kalau nggak salah. Nah dari aplikasi itu dicek data-data yang terkait dengan kesehatan, baru itu dianalisis. Nah itu contoh dari crowdsourced data. Nanti Ibu tunjukin contohnya ya. Oke. Nah berikutnya adalah geospasial data. Nah, kalau geospasial data ini mungkin kamu sudah pernah dengar ya, ada GIS itu, Geographic Information System, gitu ya. Nah, biasanya dia menggunakan data geospasial dengan resolusi tinggi dan terjangkau, dan memiliki potensi besar sebagai sumber data evaluasi dampak. Jadi, memang lebih ke melihat misalnya jangkauan, sebagai contoh misalnya jangkauan pemberian KVA di daerah terpencil. Daerah terpencil itu misalnya satu kabupaten terisolir. Dicek keterjangkauan KVA-nya itu dengan pewarnaan. Biasanya nanti hasilnya itu satu peta diwarnain yang merah yang
risiko yang gitu-gitu. Itu contohnya GIS. Itu hasil dari penganalisisan data GIS gitu ya. Nah, ini contoh sumber datanya kayak Google Earth Engine itu bisa kamu gunakan. Jadi misalnya dari data yang ada di Google itu kemudian kamu ambil data-data dari suatu daerah nanti bisa digabungkan dengan data program yang terkait. Jadi misalnya ada program, bagi contoh nih, program pembagian bansos COVID contohnya ya, kemudian dibagi sesuai dengan GIS. Nanti bisa kelihatan dari satu peta, oh ternyata yang dapat bansos baru di daerah ini. Itu pakai GIS biasanya. Jadi sebagai contoh misalnya juga yang ada zona merah, zona yang dibuat dari data COVID, itu bagian dari GIS. Jadi dia melihat satu data itu berdasarkan data geospasial, jadi data geografisnya. Nah, ini sumbernya, jadi data ini sebenarnya sudah ada, tinggal kita menganalisisnya. Nah, ini ada banyak repositori, artinya banyak sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan untuk GIS ini. Biasanya kayak Google Earth, kemudian kalau ini dia SEDAC ini sama data ini sebenarnya datanya Amerika gitu kalau ibu tidak salah ya. Tapi dia menggambarkan data secara keseluruhan di dunia gitu ya. Kemudian, nah kalau yang di bawahnya georeference data sources, jadi dia tidak hanya sumber data geospasialnya. Jadi kalau geospasial itu kan lebih ke gambaran-gambarannya. Tapi kalau data-data yang di bawah ini, dia ada kaitan dengan data-data lain yang bisa jadi data itu terkait dengan gambaran itu. Sebagai contoh, kalau yang ada di Indonesia itu kan Demography and Health Survey, DHS. DHS itu ada di Indonesia. Jadi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, SDKI. Nah, dari data SDKI itu kita bisa membuat suatu gambaran geospasial. Nah, itu bisa nanti kamu dapat datanya dan datanya itu dia nggak hanya gambaran itu. Jadi ada data misalnya jumlah kehamilan, kalau tidak salah ibu ya, ada jumlah pengguna KB, ada misalnya jumlah ibu anemia dan seterusnya. Jadi datanya itu gabungan antara geografik dan health. Oke, itu yang geospasial. Nah, berikutnya adalah yang remote sensing. Jadi kalau remote ini berarti dia menggunakan aircraft, dia pakai pesawat atau pakai satelit. Kalau sekarang itu mungkin untuk menggambarnya orang pakai apa sih itu namanya? Yang pakai remote, ibu lupa, aku jadi lupa. Drone-nya Bu. Drone ya, pakai drone. Jadi ada juga sekarang itu pakai drone dia untuk menggambarkan suatu daerah yang mungkin masih bisa terjangkau oleh drone. Jadi ada juga yang pakai seperti itu. Nah, biasanya memang kalau di dalam tujuan awalnya itu untuk ini ibu terjemahkan, jadi bahasanya rada merasakan energi secara alami yang dipancarkan. Artinya kita mau melihat gambaran bumi berdasarkan pemotoan dari dari benda yang kita gunakan, baik misalnya lewat dari pesawat atau satelit atau dari drone itu. Jadi kita nanti akan menganalisis hasil yang ditemukan dari alat itu gitu ya. Nah, biasa jadi dia bentukkan ini plafon source-nya itu dia mengolah gambar. Jadi bentuknya itu dia gambar. Nah, ini plafon yang dia punya datanya kayak ArcGIS imaging. Kita cek di sini itu dia punya gambar-gambar yang mungkin yang dia kumpulkan berdasarkan tadi pakai aircraft atau pakai satelit. Ini contoh repositorinya. Jadi kamu kalau misalnya nih pengen mau membahas melihat gambar daerah zona hitam COVID misalnya, dicek aja di sini. Oh ternyata kalau dilihat itu daerahnya padat penduduk. Nah itu bisa terlihat dari penggambaran di sini. Tapi tergantung ya penggambaran mereka itu jenisnya seperti apa gitu ya. Atau pakai Google Earth Engine juga bisa gitu ya. Jadi itu yang remote sense. Nah yang berikutnya adalah secondary data source. Jadi
kalau secondary data source itu identiknya adalah dengan satu set data yang sudah bisa langsung kita analisis, dan itu biasanya hasil dari suatu proyek penelitian. Jadi kalau misalnya nanti saya mau penelitian, ngambil datanya data apa, dokumentasi gitu ya, dokumentasinya apa, melihat data-data puskesmas. Nah itu kita terjemahkan ya ke yang administratif and monitoring data ya. Sedangkan kalau secondary data source itu dia lebih fokus kepada hasil-hasil temuan dari suatu proyek penelitian. Sebagai contoh Riskesdas, DHA SDKI gitu ya. Itu baru kita sebutkan dengan dia data secondary gitu ya, data sekunder. Oke. Ya, jadi dia bentuknya ini ada geodata dari sumber khusus, data sensus, data kependudukan dari pemerintah. Jadi biasanya memang bentuknya itu adalah bentuk suatu pengumpulan data yang dilakukan secara besar oleh pemerintah. Oke. Nah, yang terakhir adalah telekom data. Nah, kalau telekom data ini memang jadi dia itu kita mengumpulkan informasi yang kita perlukan itu melalui operator. Jadi sebagai contoh misalnya ibu meriset pengguna Telkomsel mobilitas pengguna Telkomsel di Jakarta pada masa COVID. Nah itu untuk mengetahui ternyata pengguna Telkomsel di Jakarta itu pada masa COVID itu nggak stay at home gitu ya. Jadi ternyata mereka mobilitasnya juga masih tinggi. Nah itu bisa kita lihat dari telekom data. Karena memang kan sebuah operator itu bisa melihat mobilitas dari penggunanya kan. Jadi kita bisa memanfaatkan data itu untuk suatu penelitian. Hanya saja memang kalau telekom data ini sangat perlu diperhatikan etika penelitian, karena kita pasti kan jatuhnya menggunakan suatu data yang privasi gitu ya. Penggunaan handphone yang mereka gunakan itu kan privasi gitu ya. Kemudian tidak semua telekom operator itu mau memberikan data gitu. Jadi apalagi kaitannya misalnya kayak sekarang mobilitas pengguna jasa mereka di share, artinya kan nanti akan bisa jadi isu besar ya. Itu pengguna Telkomsel ternyata sebagian besar nggak stay at home misalnya. Jadi kalau datanya hasil temuannya seperti itu kan bisa menjadi suatu isu yang besar juga. Akhirnya kadang telekom operator itu menutup diri untuk memberikan data-data yang terkait seperti itu. Atau size datanya, jadi datanya itu kadang dia pasti akan terkait dengan misalnya kita ambil suatu daerah. Nah, satu daerah itu apakah pengguna telekom operator itu banyak atau tidak? Nah, itu terkait dengan nanti size data. Atau jangan-jangan cuma sedikit. Nah, kita menganalisisnya akan kesulitan. Atau ternyata di daerah itu semua penggunanya operator itu gitu ya. Nah, berarti homogen kan, dan ketika yang homogen itu berarti kita harus menemukan kategori-kategori yang berbeda di antara yang homogen itu. Nah itu size datanya itu juga kadang nanti akan perlu diperhatikan kalau kita pakai telekom data. Nah kalau dalam dunia kesehatan itu sudah banyak digunakan, memang kaitannya dengan mobilitas manusia pada suatu kejadian KLB biasanya. Kalau di sini yang Airbus itu dia dampak jumlah populasi yang bervariasi secara musiman pada perkiraan insiden penyakit. Jadi dia melihat suatu daerah itu berdasarkan data selulernya gitu. Jadi dia jumlah populasi itu dilihat dari data selulernya. Kemudian kalau yang Wesolowski itu dia melihat mobilitas manusia saat ada epidemi dengue ya di Pakistan. Jadi itu contohnya kalau yang telekom data. Oke. Ini sudah selesai di sini materinya. Setelah ini akan Ibu tunjukkan contoh